Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Andi Yulianggara, peserta Latsar CPNS Angkatan kelima. Saya berasal dari Poltekkes Kemenkes Makassar dengan jabatan dosen asisten ahli. Hari ini adalah hari kedua Latsar CPNS e-learning, dan hari ini saya akan memaparkan rangkuman materi dari agenda pertama. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan ini adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Landasannya ada 4, yakni Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai utama yang bisa kita ambil dari materi tadi yaitu persatuan, kemudian kesatuan, toleransi, cinta tanah air, dan keadilan sosial. Setelah mempelajari wawasan kebangsaan tadi, maka saya menyimpulkan bahwa tujuan kita mempelajari wawasan kebangsaan adalah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, solidaritas, dan semangat untuk menjaga keutuhan bangsa kita. Kemudian refleksinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai dosen, yaitu menghargai keberagaman mahasiswa, baik itu dari suku, agama, ataupun budayanya, dengan bersikap tentunya adil dalam hal penilaian. Jadi tidak membeda-bedakan mahasiswa manapun, baik dari suku mana, ataupun agama yang berbeda, ataupun budaya yang berbeda. Dalam penilaian semua setara. Kemudian materi yang kedua yaitu bela negara. Yang saya pahami dalam materi ini adalah bela negara ini adalah sikap, tekad, dan juga tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, serta berlanjut untuk menjaga kedaulatan bangsa, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Landasan hukumnya kuat, ada pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 dan juga Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Jadi, wujud dari bela negara ini adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian rela berkorban, taat hukum, dan partisipasi aktif membangun bangsa. Kemudian untuk merefleksikan ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai dosen adalah contohnya misalnya meningkatkan disiplin dengan hadir tepat waktu, kemudian memberi teladan integritas, mengabdi dalam Tridharma perguruan tinggi untuk mencerdaskan bangsa melalui misalnya pendidikan kesehatan, kemudian melakukan penelitian untuk memajukan teknologi dan ilmu pengetahuan bangsa. Kemudian yang terakhir adalah menanamkan sikap kritis dan peduli kesehatan masyarakat pada mahasiswa, sehingga mahasiswa kita terbentuk untuk peduli sesama dari dini. Kemudian yang ketiga adalah materi Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa disebut dengan Sankri. Nah, yang saya bisa pahami dalam materi tadi adalah Sankri ini adalah tata aturan, kemudian mekanisme, dan proses penyelenggaraan negara dalam bingkai NKRI yang tentunya berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Tujuannya tentunya untuk menjamin efektivitas yang pertama, kemudian efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Ciri utamanya mungkin desentralisasi atau otonomi daerah, kemudian integrasi nasional, transparansi, dan juga pelayanan publik. Prinsipnya adalah governance, akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan juga supremasi hukum. Nah, apa saja implementasinya sebagai dosen ya? Yang pertama adalah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penilaian mahasiswa dengan rubrik nilai yang jelas dan terbuka. Jadi sebelum kita melakukan ujian, rubrik nilai harus
sudah dibagikan kepada mahasiswa apa-apa saja poin yang dinilai, sehingga ada prinsip keterbukaan dan juga transparansi antara dosen dan mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah transparansi administrasi akademik, ya, seperti penyampaian jadwal, kemudian kontrak kuliah dan tata tertib sejak awal pertemuan atau awal semester. Ya teman-teman, mungkin sekian penyampaian rangkuman materi serta refleksi implementasi wawasan kebangsaan, kemudian bela negara dan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia atau Sankri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.